usia dini. Tapi sebelum itu, kami akan membahas terlebih dahulu konsep-konsep dasar tentang alat permainan edukatif. Oke, yang pertama ada pengertian APE atau alat permainan edukatif. Nah, APE itu adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain, yang mengandung nilai pendidikan dan dapat merangsang otak serta mengembangkan seluruh aspek kemampuan anak. Sedangkan menurut Depdiknas atau Dirjen PAUD menjelaskan bahwa APE adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukatif atau pendidikan dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak. Baik, selanjutnya adapun tujuan dari adanya alat permainan edukatif bagi anak adalah yang pertama memudahkan anak dalam proses pembelajaran dan untuk melatih fokus anak. Yang kedua sebagai media yang digunakan anak untuk berkreasi dan berimajinasi. Yang ketiga menghilangkan rasa jenuh pada anak. Dan yang terakhir menambah daya ingat anak. Lalu alat permainan edukatif secara umum memiliki beberapa manfaat antara lain sebagai berikut. Yang pertama pengembangan aspek fisik, yaitu kegiatan yang dapat menunjang atau merangsang pertumbuhan fisik anak. Yang kedua ada pengembangan bahasa dengan melatih berbicara menggunakan kalimat yang benar. Yang ketiga ada pengembangan aspek kognitif, yaitu dengan pengenalan suara, ukuran, bentuk, warna, dan tekstur. Dan yang terakhir ada pengembangan aspek sosial, khususnya dalam hubungan dengan interaksi antara ibu dan ayah, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik APE. Yang pertama, alat permainan yang disiapkan sesuai dengan tujuan dan fungsi penggunaan sarana tersebut. Yang kedua, dapat memberi pengertian atau penjelasan suatu konsep tertentu. Yang ketiga, dapat mendorong kreativitas anak serta memberi kesempatan kepada anak untuk bereksperimen dan bereksplorasi. Yang keempat, alat permainan harus memenuhi unsur kebenaran ukuran, kemudian, dan kekerasan. Yang kelima, alat permainan harus aman, tidak membahayakan bagi anak. Yang keenam, dapat digunakan secara individual, kelompok, atau klasikal. Yang ketujuh, alat permainan hendaknya menarik, menyenangkan, dan tidak membosankan. Yang kedelapan, alat permainan harus mudah digunakan oleh guru maupun anak. Selanjutnya ada urgensi atau pentingnya alat permainan edukatif. Yang pertama dapat melatih konsentrasi anak, yang kedua mengajar dengan lebih cepat, yang ketiga dapat mengatasi masalah keterbatasan waktu, yang keempat dapat mengatasi masalah keterbatasan tempat, yang kelima dapat mengatasi masalah keterbatasan bahasa, yang keenam dapat membangkitkan emosi manusia, yang ketujuh dapat menambah daya pengertian, yang kedelapan dapat menambah ingatan murid, yang kesembilan dapat dalam menambah kesegaran dalam mengajar. Selanjutnya ada pentingnya pemilihan alat permainan edukatif. Yang pertama, pentingnya memahami tentang perkembangan anak, yang kedua tingkat kesulitan alat permainan, yang ketiga tingkat perkembangan. Kemudian pentingnya pemanfaatan alat permainan edukatif. Yang pertama pemanfaatan permainan untuk perkembangan motorik, yang kedua pemanfaatan permainan untuk perkembangan emosi dan sosial anak. Selanjutnya alat permainan edukatif untuk pendidikan karakter. Jadi nilai karakter dapat ditanamkan kepada anak-anak melalui kegiatan bermain. Artinya dengan bermain tanpa disadari anak-anak dapat mengenal dan mempelajari nilai-nilai karakter sesuai yang terdapat dalam permainan yang dimainkannya. Misalnya karakter sabar didapat melalui APE ulah tangga, yaitu pada saat anak sabar menunggu giliran untuk memainkannya. Lalu banyak nilai karakter yang dapat ditanamkan ke anak-anak sejak dini. Dalam pandangan pendidikan karakter di Indonesia, paling tidak ada 18 nilai karakter yang dapat disisipkan dalam proses pembelajaran, diantaranya religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau berkomunikasi, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Selanjutnya ada contoh alat permainan edukatif, ada 5. Yang pertama ada permainan balok. Permainan balok termasuk alat permainan edukatif yang memiliki beragam bentuk, warna, dan ukuran. Lalu permainan balok ini sangat cocok digunakan anak usia 2 hingga 4 tahun. Yang kedua ada permainan bak pasir. Permainan bak pasir berada pada luar ruangan kelas atau outdoor. Guru akan membuat sedemikian rupa bentuk dari bak pasir tersebut lalu diisi dengan pasir secara penuh. Yang ketiga ada permainan puzzle. Permainan puzzle terbuat dari papan triplek yang telah dihaluskan. Lalu guru akan membuat dengan beragam atau berbagai bentuk dari puzzle sehingga anak dapat menyusunnya menjadi satu gambar dan sangat cocok digunakan anak usia 2 hingga 4 tahun. Lalu yang
keempat ada Play-Doh. Play-Doh merupakan adonan mainan atau plastisi mainan yang terbuat dari alat modern tanah liat dan sangat cocok digunakan anak usia 2 hingga 4 tahun. Yang terakhir ada finger painting. Finger painting teknik melukis atau mengoleskan kanji kepada kertas atau karton dengan menggunakan jari tangan atau telapak tangan anak usia. Berikutnya ada jenis-jenis alat permainan edukatif. Yang pertama ada alat permainan tradisional. Dalam permainan edukatif ini, anak disuguhkan bahan yang mentah yang harus ia upayakan sendiri agar menjadi sesuatu yang berbentuk, misalnya balok bangunan, papan pasak, dan sebagainya. Yang kedua ada alat permainan elektronik atau modern. Berbagai model alat permainan ini seperti video game, komputer, Nintendo, maupun Britannia merupakan alat permainan edukatif yang sangat menarik. Selanjutnya ada prinsip-prinsip alat permainan edukatif. Yang pertama ada prinsip produktivitas, yaitu permainan edukatif harus dapat mengembangkan sikap produktif pada diri anak sebagai pengguna dan pemain dalam permainan itu. Yang kedua ada prinsip aktivitas. Permainan edukatif harus mampu mengembangkan sikap aktif pada anak. Yang ketiga ada prinsip efektivitas dan efisiensi. Prinsip ini memberi tolak ukur dari efek permainan edukatif yang digunakan. Yang keempat ada prinsip kreativitas melalui permainan. Diharapkan anak mampu merancang sesuatu yang baru dan berbeda dan menimbulkan kepuasan pada anak. Yang kelima ada prinsip mendidik dengan menyenangkan. Permainan edukatif harus memperhatikan sisi kemampuan anak. Dari permainan ini diharapkan anak merasa senang dengan permainan yang dimainkan, namun tanpa disadari ternyata permainan yang dikembangkan bermanfaat untuk mengembangkan IQ,